Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita sekalian. Yang saya hormati, sahabat dekat saya, Ketua MPR RI, Bapak Bambang Susetio. Yang saya hormati, Rektor Universitas Terbuka, Profesor Ojat Darojat PhD, para narasumber, sivitas akademika, dan seluruh hadirin sekalian. Pertama-tama mohon maaf bahwa hari ini saya tidak bisa hadir secara fisik di acara ini karena sedang melaksanakan tugas dalam rangka berbagai kegiatan presidensi G20 Indonesia, termasuk di dalamnya round pertama atau ronde pertama rapat Digital Economic Working Group yang berlangsung di Mataram, Nusa Tenggara Barat saat ini. Kehadiran secara virtual saya ini mudah-mudahan memberikan juga masukan bagi sivitas akademika dalam studium generale ini. Pak Bambang, Pak Rektor, dan rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat sekalian, kedaulatan menjadi unsur integral yang membangun eksistensi bagi seluruh bangsa dan negara yang merdeka. Dalam perjalanan sejarah Indonesia hingga saat ini, kita melalui 3 fase perjuangan kedaulatan bangsa. Di antaranya fase pertama merupakan perjuangan kedaulatan politik melalui perjuangan senjata yang mengantar Indonesia ke gerbang pintu kemerdekaan melalui pernyataan kemerdekaan proklamasi Indonesia oleh Soekarno-Hatta, Presiden dan Wakil Presiden pertama Indonesia. Saat itu perjuangan dekolonisasi dan pembebasan dari protektorat Barat. Fase kedua merupakan perjuangan kedaulatan maritim. Fase ini diawali dengan deklarasi Juanda yang dicetuskan pada 13 Desember tahun 1957 yang menyatakan pada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara, dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Indonesia menganut prinsip archipelagic state, negara kepulauan, dan diresmikan menjadi Undang-Undang Nomor 4 tahun 1960 tentang perairan Indonesia, serta ditetapkan Konvensi Hukum Laut PBB ketiga tahun 1982, UNCLOS 1982. Fase ketiga atau fase yang saat ini tengah kita lalui, yakni perjuangan kedaulatan digital Indonesia. Pada fase ini kita perlu betul-betul mencermati kebijakan dan keputusan politik demi menjaga kedaulatan digital dan tidak membuka ruang kolonialisasi baru berupa koloni-koloni digital. Mengingat ruang digital juga adalah ekstrateritorial dan data bergerak secara cross-border. Hadirnya teknologi digital yang telah mengubah tataran geopolitik dan geoekonomi dunia, di mana saat ini kita kenal ungkapan data is the new oil, the new gold, menjadi kenyataan melalui beragam utilisasi dan agregasi data oleh platform digital dalam mendorong kemajuan ekonomi digital di tanah air, baik di ranah makroekonomi maupun mikroekonomi. Kedaulatan data menjadi penting untuk didorong mengingat masifnya nilai dan arus data, baik secara nasional maupun global. Di tahun 2022 ini diperkirakan terdapat 4,95 miliar pengguna internet dunia, termasuk 204,7 juta pengguna internet di Indonesia. Lalu lintas dan konsumsi data per bulan diprediksi bertumbuh dari 230 exabytes pada tahun 2020 menjadi 780 exabytes pada tahun 2026. Data per bulan menurut UNCTAD tahun 2021. Sahabat sekalian, disrupsi dan perkembangan teknologi pada era Society 5.0 ini makin melesat dan mempengaruhi kehidupan manusia di seluruh muka bumi, di seluruh dunia. Berbagai gagasan kemajuan teknologi mulai dari utilisasi algoritma, robotisasi, hingga transhumanisme mewarnai kasana diskursus di era modern ini. Berkaca di lingkup nasional, teknologi digital memiliki 2 mata pisau,
yakni di satu sisi dapat memperkuat soliditas kita sebagai bangsa, namun di sisi yang lain bisa juga menjadi riak-riak yang dapat mengancam dan mengganggu kesatuan kita. Realita di media sosial dan beragam platform digital senantiasa menunjukkan dinamika tersebut. Sebagai bangsa yang bijak, sudah semestinya kita berlaku elektik, memilah dan memilih untuk mengambil nilai terbaik yang ditawarkan oleh segala kemajuan yang ada. Dalam mendorong kemajuan tersebut, generasi muda memainkan peran yang amat penting. Berbagai stereotip bahwa generasi muda membawa dekadensi dan sengkarut untuk bangsa harus kita buang jauh-jauh. Harus kita hilangkan. Generasi muda adalah digital native yang menjadi driver utama dan kekuatan bangsa kita dalam menyambut era digital. Rekan-rekan dan sahabat yang saya banggakan, di tengah disrupsi pandemi COVID-19 ini, perekonomian nasional pun turut didorong bertumbuhnya geliat di sektor digital yang terus berinovasi dalam operasional jasa dan produk untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Beragam sektor digital seperti e-commerce, education technology, dan e-health makin banyak diadopsi oleh masyarakat di Indonesia. Ditunjukkan dengan peningkatan jumlah pengguna layanan digital yang mencapai 21 juta orang sejak awal pandemi COVID-19 hingga pertengahan tahun 2021 lalu. Valuasi digital ekonomi Indonesia pada tahun 2021 diestimasikan mencapai 70 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.000 lebih triliun. Dan diproyeksikan akan terus tumbuh mencapai 146 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2025. Bahkan bisa mencapai 4.531 triliun rupiah atau setara dengan 315,5 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2030 mendatang. Pertumbuhan ekonomi yang turut dibawa oleh kemajuan digital juga memberi arti filosofis bagi pembangunan bangsa. Berbagai aktivitas ekonomi di platform digital mendukung konvergensi bagi soliditas bangsa, di mana perbedaan identitas serta unsur asosiatif lainnya dikesampingkan untuk memperoleh produk dan jasa terbaik yang ditawarkan. Dengan hal tersebut, makin teguh kesatuan bangsa kita sebagai imagined community, hidup secara kolektif sebagai bangsa Indonesia. Sahabat-sahabat sekalian, memahami disrupsi teknologi yang semakin tak terhindarkan, maka kita perlu meningkatkan adaptivitas untuk mempertahankan relevansi, utamanya di sektor ekonomi digital. Kementerian Kominfo terus mendorong peningkatan adopsi digital melalui kebijakan ekonomi digital seperti misalnya perluasan koneksi internet ke perangkat sehari-hari melalui teknologi Internet of Things, IoT. Peningkatan kemampuan otomatisasi seiring perkembangan artificial intelligence dan machine learning. Serta kehadiran ragam solusi layanan digital lainnya untuk efisiensi dan efektivitas berbagai kegiatan ekonomi, termasuk platform e-commerce, financial technology, telemedicine, edutech, maupun digital entertainment. Di saat yang bersamaan, Kementerian Kominfo terus melakukan perluasan jaringan infrastruktur digital, khususnya di wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, dalam bentuk pilihan bauran teknologi TIK, teknologi informasi dan komunikasi dalam 3 layer. Pertama, backbone network, berupa penggelaran fiber optik di darat dan di dasar laut di seantero Nusantara. Panjang fiber optik yang telah kita bangun, pemerintah dan operator-operator sekitar 360.000 km di darat dan di laut. Yang kedua, pembangunan middle mile berupa jaringan fiber link, microwave link, dan pembangunan satelit komunikasi yang saat ini sedang dalam proses produksi, yaitu 2 very high throughput satellite 2 kali 150 gigabit per second untuk melayani kebutuhan akses internet layanan publik seperti sekolah-sekolah, fasilitas layanan kesehatan, kantor pemerintah, kantor kepolisian, bahkan demi kebutuhan non-combat TNI. Dan yang ketiga, pembangunan base transceiver station di wilayah 3T, dan di saat yang bersamaan operator seluler nasional juga turut menyelesaikan pembangunan base transceiver station di wilayah blank spot di kawasan non-3T atau wilayah-wilayah komersial. Selain mendorong penciptaan ekosistem digital nasional yang adil, yang inklusif, dan memberdayakan, kami juga mengangkat isu ini ke level internasional
Sebagaimana kita ketahui bersama, Indonesia pada tahun ini dipercaya sebagai pemegang atau keketuaan presidensi G20, di mana dalam kegiatannya Kominfo memimpin pembahasan strategis terkait teknologi digital melalui Digital Economic Working Group dengan mengangkat 3 isu prioritas. Seperti yang pertama, connectivity and post-COVID-19 recovery. Yang kedua, digital skills and digital literacy. Dan ketiga, cross-border data flow and data free flow with trust. Sahabat hadirin sekalian, dengan berbagai potensi dan peluang ekonomi digital yang kita miliki, maka inilah saatnya untuk mengelevasi bangsa kita menuju negara maju. Bangsa yang tidak hanya menjadi konsumen, namun juga menjadi produsen dan bahkan trendsetter. Peran generasi muda sangat dibutuhkan untuk mendobrak kebiasaan-kebiasaan lama, mendorong terciptanya inovasi dan kreativitas, serta menumbuhkan ide-ide dan gagasan-gagasan baru. Mari terus perkuat soliditas dan sinergitas bangsa menuju Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya.